Kalau saya datang duduk diam, nggak dirasa masyarakat. DPR itu nyaman nah, pergi marah-marah. Hah? Tidak ada saya takut di sini. Kakak Sahar ini saya tahu sekali. Dulu sekolah di Sidrap, tapi kemudian ketika SMA masuk ke Makassar, SMA Muhammadiyah 3 Karusi, dan disitulah pada setiap salat berjamaah melihat anggota dewan gagah mentong itu kalau menjadi anggota dewan. Ya. Dan saya kira itu berpengaruh dalam benak seorang Kakak Sahar. Pasti pengaruh lah, karena saya kebetulan Kakak Hadir itu sekolahnya sebelahan dengan kantor DPRD Sulsel. Saat saya 98, 99, ya saat itu masih banyak tokoh-tokoh seperti Pak Rum, Pak Dan Pontasi, Pak Ajib, yang mereka sholat Jumatnya pas di sekolah saya atau sholat berjamaah. Nah saat itu saya masih SMA dan melihat gagahan ini orang apa pekerjaannya. Ternyata cek-cek, oh pekerjaannya DPRD, ini kantornya di sebelah. Ya sambil nyender-nyender di tembok masjid, saya selalu berdoa, kapan tong kita bisa begini. Dan alhamdulillah mungkin saat itu doa saya terdengar. Dari tahun 98, 99, 15 tahun kemudian doa saya terkabul. Saya juga dilantik menjadi anggota DPRD Sulawesi Selatan. Ya. Dan pada saat pelantikan, kenapa kalau salah itu sempat dimuat di Harian Fajar halaman 1, Kakak Sahar itu naik ojek ke kantor DPRD untuk menghadiri pelantikan. Terus setelah pelantikan, syukurannya di sebelah. Karena ceritanya, ya namanya saya tidak pernah bayangkan, misalnya kalau melihat sekolah saya yang saya anggap, ya bedalah dengan sekolah-sekolah lain, sekolah negeri, sekolah swasta yang mahal-mahal. Lalu waktu saya mau pengesahan ijazah, kan biasanya mau daftar caleg ada pengesahan ijazah. Saya bilang sama kepala sekolah dan guru-guru saya, nanti insya Allah kalau saya diberi amanah oleh Allah Subhanahu Wa Taala terpilih, saya akan naik motor ke pelantikan sesuai pekerjaan saya waktu sekolah dulu. 2014 setelah keluar hasil pemilu di bulan Juni, saya ditetapkan KPU terpilih, dan pada saat Oktober 2014 saya menunaikan nazar saya sama kepala sekolah dan guru-guru. Makanya dari rumah saya naik motor bonceng istri saya sampai ke kantor DPR, dan setelah pelantikan saya pergi acara syukuran di situ. Berbeda dengan mungkin ya yang lain yang terpilih biasa menggunakan mobil mewah pergi pelantikan. Kalau saya karena itu nazar dan niat saya dari awal, dan alhamdulillah setelah pelantikan berkumpul para guru-guru, teman-teman sekolah yang hampir bisa dipastikan impossible sekolah kecil, sekolah tidak terkenal mampu melahirkan dan menciptakan anggota DPRD Sulawesi Selatan. Dan itu doa dari 15 tahun yang lalu, dari tahun 98, 99, dan dilantik 2014. Dengan nasar seperti itu yang sudah tertunaikan, pasti ada harapan dari sekolah kecil itu kepada Kakak Sahar. Tentu harapannya ya guru, ya karena sebuah kebanggaan, dan saya sampaikan insya Allah saya akan jaga amanah. Itu satu, jaga amanah. Yang kedua, ya bagaimana saya menjadi ujung tombak Muhammadiyah pada gedung parlemen DPRD Sulawesi Selatan. Dan yang ketiga, saya harus memperlihatkan karakter ya kader Muhammadiyah itu sendiri seperti apa. Itu 3 hal yang saya sampai saat ini menjaga, dan alhamdulillah. Walau secara fisik ya saya sudah menyampaikan ke
Muhammadiyah Kota Makassar, insya Allah saya berniat merubah sekolah itu, tapi tidak membuat sekolah lagi, tapi insya Allah merubah menjadi gedung kantor Muhammadiyah Kota Makassar yang bisa berdiri sampai lantai 6 untuk ditempati Muhammadiyah Kota Makassar. Luar biasa ya. Sebagai anak muda tentu darah muda ya, yang biasa kadang cepat marah, terus darah cepat mendidih. Nah sekarang anggota dewan kan sering-sering di demo, dan waktu itu pernah ada kejadian justru Kakak Sahar ini mendatangi pendemo itu. Ya saya kan juga sering mendemo, dan kan dulu pekerjaan saya sebagai ketua BEM, pekerjaan sebagai aktivis. Nah pendemo itu kan hanya komunikasi, dan politik ini kan komunikasi, dan apa-apa dalam urusan dunia ini adalah komunikasi. Saya terbiasa sejak dari dulu sebagai pendemo, kalau sudah sampai pesan yang kita sampaikan dan diterima dengan baik, tentu kita dengan lapang dada untuk menerima. Dan inilah saya terapkan semenjak di DPRD Sulawesi Selatan, dan semenjak saya diamanahi sebagai pimpinan. Ya kalau yang besar, jumlah kecil, 10 orang, bahkan 2 orang pun saya harus berusaha menemui. Kalau tidak salah peristiwa demo besar itu di Oktober 2019. Saat itu masih pelantikan, selesai pelantikan periode kedua. Begitu orang bubar pelantikan, di depan gedung bukan ribuan tapi sudah puluhan ribu mahasiswa yang datang. Saya bilang sama Sekwan, Pak Sekwan, walaupun di rumah banyak keluarga, tapi saya tuntaskan dulu ini. Yang lain sudah pada pulang, saya sendiri bersama Pak Kapolres Tabes waktu itu, dan alhamdulillah walaupun saya dilarang sama Kapolres, tapi saya berusaha keluar menemui satu persatu perwakilan mahasiswa. Bahkan saya ingat dari gedung DPRD ke gedung Geraha Pena berkumpul mahasiswa begitu banyak, karena kalau dulu Unhas masuk, UNM masuk, UIN masuk, Unismu masuk, kebanyakan. Jadi saya bilang sama saat itu, tidak, saya akan berusaha datangi ke gedung Geraha Pena dan untuk berdialog. Dan saat itu saya mau dikawal, tidak usah bisa dikawal, cukup pakai naik motor sendiri ke sana. Dan sampai saya di halaman Geraha Pena, dosennya kaget, lah kenapa ada wakil ketua DPR di sini? Saya bilang saya mau temui adik-adik supaya kita selesai di sini dan bisa pulang. Nah karena ya kebiasaan komunikasi dan silaturahmi itu bisa dijaga, sehingga ya walaupun misalnya pendemo ini menyampaikan aspirasinya yang kadang dalam jumlah banyak, tapi insya Allah saya akan berusaha menerimanya dengan baik. Karena ya kita juga biasa pendemo. Nah sekarang tugas saya menerima pendemo, dan insya Allah selesai dengan baik, kelar juga. Ya termasuk ketika menerima demonstran dari ojek online, apakah waktu itu berpikir bahwa saya kan dulu ini pernah jadi sopir PT-PT? Ya, nah ada juga kaitannya, karena seperti hari ini, kemarin menerima banyak tamu. Ya kebiasaan saya menerima tamu itu langsung ada follow up-nya, tidak boleh ngambang, karena kalau ngambang nanti orang tidak ada harapan. Saya didatangi pertama oleh tukang Gojek, dan saya menerima aspirasinya, saat itu langsung tuntas. Beberapa bulan setelahnya ada peristiwa kedua yang banyak anggotanya disuspend. Yang ada peristiwa hari ini viral itu, suspend itu akunnya diblok, jadi dia tidak bisa bekerja lagi. Nah makanya, nah setelah itu banyak tukang Gojek menjemput saya datang ke rumah. Saya pagi-pagi ada 80 orang datang ke rumah tukang Gojek. Ada apa ini? Dia bilang, Pak kita mau demo Pak. Demo apa saya? Saya kira selesai nih. Dia bilang masih permasalahan yang lalu selesai nih, ada lagi permasalahan baru. Terus kenapa kau datang ke rumah di kantor? Dia bilang, kita mau demo kalau Pak Sahar yang terima.
Makanya ini dijemput ke rumah. Oh, saya bilang begitu, oke, tunggu Pak. Bilang, ayo Pak, kita kawal pakai mobil. Tidak, sini motornya saya bonceng dari rumah sampai ke kantor. Dan rupanya di kantor itu, kalau tidak salah ini peristiwa 2019, di kantor itu sudah ribuan tukang ojek yang kumpul. Dan saat itu saya bilang, karena saya sudah pakai pakaian Gojek dari rumah bersama mereka baku bonceng, sampai di sana saya mau naik ke mobil, didorong saya. Dia bilang, jangan naik di sini. Dia bilang, saya ini yang mau terima kok. Dia bilang, saya kira tukang Gojek. Karena saya pakai itu. Dan setelah saya terima aspirasinya, naik di mimbar di mobilnya. Dan setelah naik di mobilnya, saya terima. Dan saya langsung saat itu telepon salah satu direksi Gojek yang ada di Jakarta dan dituntaskan. Nah, setelah selesai dan saya turun dari mobil, setelah turun dari mobil berteriaklah koordinatornya bilang, mulai hari ini Pak Sahar kita angkat menjadi bapaknya Gojek Makassar. Dan saya pernah diundang ke salah satu acara resmi mereka dan di situ diresmikan. Pada saat Nasdem Day, Kakak Sahar ini terpilih sebagai sekretaris DPW Nasdem terbaik di Indonesia. Tentu di balik itu ada juga seorang ketua DPW Nasdem, Kakak Rusdi Masa, yang tentu menjadi pendorong untuk itu. Ya tentu itu apresiasi disampaikan oleh Pak Surya Paloh, apresiasi disampaikan oleh Ketua Umum, yang saya pun juga kaget dan audiens pun juga kaget. Tiba-tiba ada speech Ketua Umum yang menyampaikan Kakak Sahar sekretaris terbaik Partai Nasdem seluruh Indonesia. Nah, itu kan ya pasti ada ukuran, pasti ada parameter yang dilihat oleh Ketua Umum. Bagaimana dorongan kakak ketua partai saya untuk mendorong dan memberi ruang bagaimana menjalankan urusan partai ini dengan baik. Ya, dorongan dan ruang yang besar diberikan kakak RMS itu membuat kami di Nasdem dalam waktu yang cukup singkat, 2014 masuk pemilu dan 2019 sudah menjadi pemenang pemilu kedua di Sulawesi Selatan. Itu capaiannya yang lompatan yang cukup besar. Dan alhamdulillah karena kerja-kerja yang model pergerakan dilakukan secara ikhlas, dilakukan secara tulus, diapresiasi oleh Ketua Umum, itu sebuah dorongan motivasi yang lebih kuat. Makanya kalau 2019 Partai Nasdem di urutan kedua, saya bilang sama DPP, saya tidak puas dengan capaian itu. Kalau DPR RI kami Nasdem yang tadinya periode 2014 hanya 2, sekarang menjadi 6, sekarang menjadi 4, saya tidak puas. Kalau dulu Nasdem 2014 tidak ada bupatinya, sekarang menjadi 12 bupatinya, saya tidak puas. Saya puas kalau Nasdem bisa menang juara 1 di Sulawesi Selatan. Wah, banyak sinyalemen yang beredar di media sosial dan itu ditampakkan oleh semua masyarakat bahwa enak ya jadi anggota dewan, datang, duduk, diam, dapat titik-titik. Kalau itu bagi mereka yang menganggap dewan itu adalah pekerjaan untuk mendapatkan pendapatan tambahan. Bagi yang tidak mengerti cara kerja anggota dewan itu yang harus menjadi manfaat buat rakyat. Ya kan banyak. Kalau bisa dicek, apalagi dengan sistem kepemiluan yang sekarang, banyak. Ada yang semenjak dilantik sampai sekarang, ya no speech. Memang pekerjaan anggota dewan itu ya menurut semua orang bagus. Karena bagusnya tidak ada orang yang tidak mau opo. Iya. Ya pasti orang mau opo semua. Termasuk bupati, termasuk gubernur, termasuk kepala desa. Inilah yang harus membedakan antara bagaimana setelah duduk kita memperlihatkan satu kinerja, memperlihatkan kepercayaan, dan ya menjadikan jabatan itu bukan untuk disombongkan, menjadikan jabatan itu sebagai tempat berpasta bikul khairat. Bagaimana jabatan itu kita gunakan dengan baik. Kalau duduk
datang, diam. Aduh, nggak bisa. Kan bisa diukur, bos. Walaupun dianggap saya ini anak rakyat betul-betul dari anak bawah, saya bukan basic keluarga pejabat, bukan orang kaya, tapi saya mampu memperlihatkan mulai dari pergerakan berorganisasi sampai masuk ke DPRD. Satu periode saya di Partai Nasdem jabatannya wakil sekretaris awalnya, kemudian dipercayakan menjadi sekretaris, kemudian di DPRD juga begitu. Awal masuk saya tadinya hanya wakil ketua komisi, tapi 2 tahun kemudian saya diberi kepercayaan wakil ketua DPR. Pemilu juga begitu. Kalau saya sekek dan sombong, kalau saya hanya datang duduk dan diam, nggak terpilih saya lagi. Buktinya suaraku periode lalu 15.000, sekarang 34.000. Kalau saya datang duduk diam, nggak dirasa masyarakat, nggak bakalan bisa dipilih lagi. Nah makanya konteks yang katakan DPR itu nyaman, nah pergi ji marah-marah, ya kan, pergi ji itu, tapi ya tidak ada manfaat, susah. Nah makna tugas kami untuk memperjuangkan aspirasi rakyat itu yang sangat utama, dan bukan hanya teori, ada fakta, ada konkret, dan ada yang bisa diperlihatkan. Kakak Sahar ini termasuk vokal, tetapi biasanya demonstran yang datang itu lebih vokal, biasa pukul meja. Ya, saya berani bilang tidak ada saya takuti di sini. Ya. Berani saya bilang. Selama itu dalam hal konteks memperjuangkan aspirasi rakyat tidak ada. Karena apa? Di situ Tommy tanggung jawab. Di situ tanggung jawab kita punya jabatan. Tidak ada baru sedikit apa-apa Kak Doro mungkin. Tidak. Disitulah eksistensi, dan disitulah diperlihatkan karakter. Bahwa karakter kita memperjuangkan aspirasi rakyat, selama itu ada manfaatnya untuk rakyat, ada manfaatnya untuk kemaslahatan umat, apapun halangannya insya Allah kita bisa lewati. Iya, itulah yang saya lakukan dan saya lewati. Tapi di situ melihat harapannya anak-anak muda yang lain, para aktivis yang lain, ada ruang besar. Sekarang ini konteksnya partai memberi ruang para aktivis, partai memberi ruang kepada anak petani, anak rakyat untuk tampil masuk dalam sistem. Masuk dalam sistem itu, dari dalam sistem memberikan manfaat yang besar untuk rakyat. Supaya politik itu kita gunakan, jangan yang politik yang konteksnya hanya untuk kabar-kabar, bukan. Konteksnya untuk khairun nas anfa'uhum linnas. Itu konteksnya. Itu konteksnya yang kita harapkan. Halus, lembut, marah juga dibutuhkan pada tempatnya. Tapi tidak boleh juga marah-marah terus. Oke Kakak Sahar, Ya. ini kita lupakan marah. Tetapi banyak orang marah ketika PSM ini butuh stadion.